Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bagaimana tidur semalam? Semoga mendapatkan tidur yang nyenyak dan mimpi yang indah, sehingga pagi hari ini kita bisa sama-sama terbangun dari tidur dengan penuh kesegaran dan sukacita. Sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, sama-sama mencoba memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Namun sebelum itu, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu ya Bapa. Terima kasih Engkau telah melindungi kami, Engkau telah memberikan kami tidur malam yang nyenyak, tidur malam yang sangat efektif, sehingga pagi hari ini kami bisa terbangun dengan penuh kesegaran. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Engkau bukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami seutuhnya apa yang Engkau inginkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bacaan kita pada hari ini terambil dari Efesus yang kelima ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan melaksanakannya di kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, beberapa hari yang lalu kita sudah memahami dan mengerti bahwa menjadi seorang yang bijak itu setidaknya memiliki 3 kriteria. Dan 2 kriterianya sudah kita bahas di hari Kamis dan hari Jumat. Kriteria pertama adalah tidak menjadi bebal, sedangkan kriteria yang ketiga adalah mampu menggunakan atau memanfaatkan waktu-waktu yang ada demi kebaikan bersama. Maka hari ini kita bersama-sama akan melihat mengenai kriteria yang ketiga, yaitu yang terdapat pada ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang perlu kita baris bawahi di sini adalah mengerti kehendak Tuhan. Jadi melalui ayat 17 kita diajak atau kita diberitahu bahwa kriteria ketiga seseorang bisa disebut sebagai orang yang berhikmat adalah ketika dia mau berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Dalam kehidupan ini seringkali rancangan Tuhan itu melampaui akal pikiran kita sendiri sebagai seorang manusia. Terkadang apa yang menurut kita tidak kita butuhkan, justru itulah yang diberikan Tuhan kepada kita. Begitupun sebaliknya. Tapi kita sama-sama percaya dan meyakini bahwa apapun yang diberikan oleh Tuhan itu sesuai dengan rancangannya dan demi kebaikan kita sebagai manusia. Berusaha mengerti dan memahami rancangan Tuhan itu dapat kita lakukan melalui berbagai macam kegiatan rohani. Bisa dengan membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, datang ke gereja, berdiskusi dalam PA-PA wilayah, atau melalui satu kegiatan sederhana, yaitu berdoa. Itu adalah beberapa contoh mengenai upaya kita dalam mencoba memahami dan mengerti kehendak Tuhan. Tahu dengan kata lain, kita diajak untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Ketika kita mengajak Tuhan untuk hadir di dalam setiap langkah hidup kita, sebetulnya kita sudah berusaha untuk mengerti dan memahami apa yang ingin Ia katakan, apa yang ingin Ia lakukan pada kita. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sampai pada hari ini kita bisa memahami bahwa melalui Efesus 5 terdapat 3 kriteria seseorang dapat berhikmat, yaitu tidak bebal,
kemudian menggunakan atau memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada demi kebaikan bersama, dan yang terakhir adalah berusaha untuk mengerti dan memahami semua kehendak Tuhan. Semoga serangkaian kriteria kebijaksanaan ini dapat menginspirasi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, barusan kita telah mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita menanggapi firman itu dengan bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Engkau telah mengizinkan kami untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu, untuk bersama-sama merefleksikan bacaan-Mu, merefleksikan apa yang Engkau katakan di dalam Alkitab. Barusan kami telah mengerti bahwa kriteria terakhir untuk menjadi seorang yang bijaksana adalah berusaha untuk mengerti dan memahami rancangan-rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami telah mengerti terdapat 3 kriteria bagaimana menjadi orang yang berhikmat menurut Alkitab, menurut bacaan-Mu, yaitu dengan tidak menjadi orang yang bebal, memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada demi kebaikan bersama, dan mencoba mengerti juga memahami setiap rancangan-Mu. Tolong Engkau yang tuntun kami, tolong Engkau yang bimbing kami, agar kami dapat memenuhi 3 kriteria yang telah kami pahami dan kami mengerti. Tolong Engkau yang membantu kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.